Pada 1949, ENIAC komputer memerlukan waktu 70 jam untuk menghitung nilai pi pada 237 digit. Kini, smartphone di tangan Anda dapat melakukan tugas yang sama dalam 0,5 detik. Pertumbuhan kecepatan yang ajaib ini bisa terjadi karena adanya perangkat kecil di gadget elektronik bernama transistor. Lebih spesifik lagi, jenis transistor ini disebut MOSFET. Mari saksikan animasi 3D berikut untuk mempelajari cara kerja MOSFET. MOSFET adalah saklar yang digerakkan secara elektrik, yang membiarkan dan mencegah aliran arus tanpa bagian mekanis yang bergerak. Seperti transistor konvensional lainnya, MOSFET juga dibuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Dalam bentuk pure, semikonduktor memiliki konduktivitas listrik yang sangat rendah. Namun, ketika Anda memperkenalkan impurity ke dalam bahan semikonduktor, konduktivitasnya meningkat tajam. Prosedur penambahan impurity ini disebut doping. Untuk memahami fisika doping, pertama-tama mari kita pahami struktur internal silikon dan juga impuriternya, yang dikenal sebagai dopan. Silikon murni tidak memiliki elektron bebas, dan karena itulah konduktivitasnya sangat rendah. Namun, ketika Anda menyuntikkan impurity yang memiliki elektron ekstra ke dalam silikon, konduktivitas bahan yang dihasilkan meningkat secara dramatis. Bahan ini dikenal sebagai doping tipe N. Kita juga bisa menambahkan impurity dengan jumlah elektron yang lebih sedikit, yang juga akan meningkatkan konduktivitas silikon murni. Ini dikenal sebagai doping tipe P. Ketika konsentrasi impurity lebih rendah, doping disebut dengan doping rendah atau ringan. Di sisi lain, jika lebih tinggi, doping disebut sebagai doping tinggi atau berat. Sekarang, mari kita kembali ke cara kerja MOSFET. Jika Anda menggunakan wafer silikon dengan cara berikut, Anda akan mendapatkan struktur dasar MOSFET. Sangat menarik untuk diketahui bahwa bahkan di wilayah P, ada sangat sedikit elektron bebas yang mampu mengonduksi listrik. Kami menyebutnya pembawa minoritas. Nanti kita akan melihat mengapa pembawa minoritas signifikan dalam MOSFET. Setiap kali persimpangan P-N terbentuk, elektron yang berlebihan di wilayah N memiliki kecenderungan untuk menempati lubang di wilayah P. Ini berarti bahwa batas sambungan Pn secara alami kosong dari lubang atau elektron bebas. Wilayah ini disebut kawasan deplesi. Fenomena yang sama juga terjadi di persimpangan Pn MOSFET. Sekarang, mari sambungkan sel listrik di MOSFET dan amati apa yang terjadi. Di sisi kanan persimpangan Pn, elektron tertarik ke sisi positif sel dan lubang-lubang dipindahkan. Singkatnya, lebar daerah deplesi di sisi kanan meningkat karena sumber listrik. Ini berarti tidak akan ada aliran elektron yang melalui MOSFET. Singkatnya, dengan pengaturan sederhana ini, MOSFET tidak akan berfungsi. Mari kita lihat bagaimana mungkin mengalirkan elektron di MOSFET menggunakan teknik sederhana. Untuk melakukannya, kita harus terlebih dahulu memahami cara kerja kapasitor. Di dalam kapasitor, Anda dapat melihat dua plat logam paralel dipisahkan oleh isolator. Ketika Anda menerapkan sumber listrik DC, terminal positif sel kemudian menarik elektron di plat logam dan elektron ini terakumulasi pada plat logam lainnya. Akumulasi muatan ini menciptakan medan listrik di antara lempeng. Mari ganti satu plat kapasitor dengan subtrak tipe P dari MOSFET. Jika Anda menghubungkan sumber listrik ke MOSFET seperti yang ditunjukkan, elektron akan meninggalkan plat logam seperti pada kapasitor. Dalam MOSFET, elektron-elektron ini akan terdispersi ke dalam substrak P. Muatan positif yang dihasilkan pada plat logam karena perpindahan elektron akan menghasilkan medan listrik seperti yang ditunjukkan. Ingat, ada beberapa elektron bebas bahkan di wilayah tipe P. Medan listrik yang dihasilkan oleh aksi kapasitif akan menarik elektron ke atas. Anggap saja medan listrik yang dihasilkan cukup kuat dan kemudian amati aliran elektron ini. Agar lebih jelas, mari kita mundurkan animasinya. Beberapa elektron direkombinasi dengan lubang.
dan Anda bisa melihat bahwa bagian atas menjadi penuh sesak dengan elektron setelah semua lubang di dalamnya terisi. Tepat di bawah wilayah ini, semua lubang terisi tetapi tidak ada elektron bebas juga. Wilayah ini telah menjadi wilayah deplesi baru. Anda dapat melihat bahwa proses ini pada dasarnya memecah penghalang wilayah deplesi, dan saluran untuk aliran elektron tercipta. Jika kita menerapkan sumber listrik seperti yang kita lakukan di awal video ini, elektron dengan mudah mengalir seperti yang ditunjukkan. Ini adalah cara MOSFET berubah menjadi keadaan on. Anda dapat dengan mudah menghubungkan penamaan terminal transistor dengan sifat aliran elektron. Jika tegangan yang diberikan tidak cukup, medan listrik akan lemah dan tidak akan ada pembentukan saluran dan karenanya tidak ada aliran elektron. Jadi, hanya dengan mengendalikan tegangan gate, kita akan dapat mengubah MOSFET on dan off. Sekarang, mari kita lihat contoh di kehidupan nyata saat MOSFET berfungsi sebagai saklar. Amati alarm kebakaran berbasis panas ini. Termistor di sirkuit menurunkan resistensi dengan adanya peningkatan suhu. Awalnya pada suhu kamar, tegangan di gate rendah karena ketahanan termistor tinggi. Dan itu tidak cukup untuk mengaktifkan MOSFET. Jika suhu meningkat, resistensi termistor menurun. Ini akan menyebabkan tegangan gate menjadi tinggi yang kemudian mengaktifkan MOSFET dan alarm. MOSFET membuka pintu ke memori dan pemrosesan digital. Di sini, Anda dapat melihat 4 MOSFET bergabung bersama untuk membentuk elemen memori dasar dari RAM statis. Pada tingkat terendah, MOSFET saling berhubungan untuk membentuk gerbang logika. Pada tingkat berikutnya, gerbang digabungkan untuk membentuk unit pemrosesan yang melakukan ribuan operasi logis dan aritmatika. Tidak seperti BJT, MOSFET memiliki sifat terukur, sehingga jutaan MOSFET dapat dibuat pada wafer tunggal. Sebuah BJT membuang sebagian kecil dari arus utamanya ketika dinyalakan. Pemborosan daya seperti itu tidak ada di MOSFET. Keuntungan lain dari MOSFET adalah bahwa ia hanya beroperasi dengan satu jenis pembawa muatan, apakah itu lubang ataupun elektron, jadi tidak terlalu berisik. Ini adalah alasan mengapa MOSFET adalah pilihan populer dalam elektronika digital. Semoga video ini memberi Anda gambaran konseptual yang jelas tentang cara kerja MOSFET. Mohon dukung kami di patreon.com dan jangan lupa untuk berlangganan saluran berbahasa Inggris kami. Terima kasih.